Ini Noel pasti berantem terus sama menteri. Ternyata enggak, kami saling mengisi. Saling backup ya Pak? Gitu, saling mengisi. Enggak saling mengintip ya, tapi saling mengisi. Emang ada wamen dan menteri yang saling mengintip, Bang? Lu mau gue kasih tau enggak? Jenderal-jenderal tua mau bicara revolusi, yang mimpin umurnya 80 tahun. Gimana revolusi itu dipimpin anak muda? Bukan orang tua yang jalannya tertati-tati. Makanya saya senang sekali tuh jenderal-jenderal yang sepakat dengan komitmen terhadap demokrasi. Mereka ini harus beradaptasi dengan demokrasi dong. Bukan kita beradaptasi dengan perilaku tua mereka. Feodal gitu maksudnya? Ya bukan feodal lagi, fasis kok diktator. Mereka nggak produk diktator. Bang. Noel saya bukan Bambang. Bang Noel. Nih Bang, Grip Jaya sempat merilis jajaran baru yang masuk ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Salah satu nama baru ada nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Betul nggak tuh Bang? Jawab. Ya. Ya itu pernah tersampaikan di kuping saya dan di berita ya. Pertama ada beberapa media nasional yang mengkonfirmasi apakah saya di Grip. Karena saat acara apa, ya ada salah satu pengurus Grip menyampaikan saya di kepengurusan Grip sebagai penasehat. Nah saya belum bisa ngejawab iya atau tidaknya. Kenapa? Karena saya tidak ada di situ. Jadi abang hanya didapuk? Didapuk gitu loh. Tapi kalau seandainya sebagai penasehat mereka butuh dinasihatin, saya nasihatin tuh. Jangan nakal-nakal lagi ya Grip. Jangan minta-minta duit lagi ya Grip. Om Hercules jangan galak-galak. Kena nasehat. Iya, kirain mau saingan sama Grab. Ada Grip, ada Grab. Bang, abang ini kan dianggapnya dynamic duo sama menterinya. Oh gitu? Satu menteri kalem, ya kan? Iya. Kalem, ngomongnya juga. Good cop, bad cop. Iya. Jadi abangnya yang gerasa gerusu, yang satu nih kalem, ketemu industri. Itu memang disetting begitu atau memang alami aja Bang? Atau Itu yang jelas kehendak alam. Kita sama-sama tahu pada posisi masing-masing ya. Menteri saya ini kan sosok guru besar, akademisi, kemudian sosok yang memiliki integritas gitu. Intelektualitasnya juga kan tadi saya bilang seorang akademisi, guru besar, profesor. Ya pasti secara intelektual terpenuhi unsur itu. Ya nggak kalah penting dari semua yang dia miliki adalah dia memiliki integritas. Memang ada kelebihan yang dia miliki, pasti juga ada kekurangan. Gitu loh. Sama kayak halnya saya. Ada kekurangan pasti ada juga kelebihan saya. Nah kelebihan Pak Menteri saya, dia seorang konseptual gitu. Dia sangat konseptual, seorang konseptor yang akhirnya mengambil pilihan itu. Nah kebetulan saya di lapangan gitu loh. Makanya saya bilang ya kelebihan saya mungkin di lapangan. Mengeksekusi apa yang menjadi keputusan kementerian kita. Nah, dua-dua ini sebetulnya ini pasangan maut saya nih. Menteri dan saya ini pasangan duet maut ini. Makanya dulu kan orang menganggap ini pasti nggak ketemu, pasti berantem. Klop nih. Karena ada yang menyampaikan di internal lah ya, di internal elit-elit lah. Ini Noel pasti berantem terus sama menteri. Ternyata enggak, kami saling mengisi. Saling backup ya Pak? Gitu, saling mengisi. Nggak saling mengintip ya, tapi saling mengisi. Emang ada wamen dan menteri yang saling mengintip Bang? Lu mau gue kasih tau nggak? Kasih tau lah Bang. Jangan. Lu jangan loh. Kalau terlalu terang banget bahaya. Bahaya, iya. Jadi sedikit nanti tembus pandang. remang-remang. Remang-remang aja. Iya. Ya faktanya hari ini apa yang dilakukan menteri saya itu yang terbaik buat rakyat. Dan juga begitu apa yang saya lakukan pasti juga yang terbaik buat rakyat. Malah kalau ada Woman of the Year. Bang Noel. Bang Noel kan selama ini biasanya meledak-ledak gitu, emosional. Kan sekarang pejabat ya? Tetep tuh gue meledak-ledak. Tetep. Lu lihat gue. Tapi iya maksudnya kata-katanya agak halus atau. Tapi akibat teguran, baik teguran. Nahan tidak keluar kata-kata mutiara. Ya gue bisa menempatkan diri gue tuh. Gitu. Kadang-kadang gue ikut live apa tuh medsos ya. Medsos. Masih lepas tuh kebun-kebun itu tuh. Kadang-kadang ternyata baik yang mantau. Nah, banyak juga ya mengingatkan, tapi kan senang kita diingatkan.
Itu sebuah kehormatan untuk saya Artinya ketika saya abang diingatkan. dapat perhatian ya. Iya, gitu. Jadi Bang, ya Satu lagi nih soal yang banyak abang satu lagi apa terakhir? Enggak, masih ada, masih oh, banyak. masih ada beberapa. Banyak amat. Dikit lagi, dikit lagi. Honornya gede ya. Iya, gede-gede. Awas lo. Ya, soal Bang, abang yang kopi di atas. banyak Udah banyak nggak habis-habis. Bang. Semuanya gua ungkap di sini. Satu lagi. Apa itu? Ini soal abang yang banyak diserang terkait dengan Seritek. Oh, Bang, kita Sritek. lepas ade bang, gak apa-apa bang. Iya. Dua lo gua Ada. nyangkut nih. Kita kasih 2 yang terbaik ini bang. Nah itu sebenarnya bagaimana sih dibalik peristiwa Seritek itu yang abang Ya. sana segala macam gitu. Lo harus paham kronologisnya. Oktober itu kita tanggal 21, 2 berapa itu kan kita kumpul lah ya di Magelang. Ya. Sebelum kumpul itu kan isu Sritek ini kan menggema kan. Wah baru pemerintahan baru sehari atau 2 hari itu Pak Prabowo. Langsung ada gelombang PHK 50.000. Ya. Loh, itu baru pertama pemerintahan kan kaget. Kita Pak Prabowo kaget, kita semua kaget. Oh, gila ini kita dikerjain Gak ada angin, jangan-jangan. gak ada hujan, tiba-tiba 50.000 Iya, gitu. 50.000. Waduh, ini nggak bisa. Nah, Pak Prabowo karakternya kan ekspresif ya, nggak bisa terlalu apa gitu loh. Dipanggil semua kementerian, BUMN dipanggil, Menteri Keuangan dipanggil, Menteri Ekonomi dipanggil, Menteri Perindustrian dipanggil, Menteri Perdagangan dipanggil, Ketenagakerjaan dipanggil, semua dipanggil. Ini kenapa ini ada apa nih gitu loh. Panggil lah semua tuh. Nah setelah dipanggil ya terpaksa harus ada yang mampu mengeksekusi ini. Gimana caranya? Ya pokoknya yang prinsip dasarnya perintahnya jangan ada yang namanya PHK. Itu pertama poin itu. Kedua soal lain-lainnya coba nanti kita diskusikan. Karena di luar itu kan bukan domain Kementerian Tenaga Kerja. Soal hukum, Soal bisnis, hutang. hutang dan sebagainya kan bukan domain saya. Domain saya waktu itu sebagai wakil Menteri Tenaga Kerja kepentingan adalah bagaimana mencegah yang namanya PHK. Makanya waktu itu dari Sudah dengan Oktober, tupoksi ya, sudah dengan tupoksinya ya. dari Oktober sampai bulan Februari tidak ada PHK. Oktober, Februari itu. Lumayan tuh ya. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Kan tidak ada PHK. Nah kemudian ada namanya kurator, kemudian ada keputusan hukum. Lah kita kan nggak mampu menjangkau keputusan hukumnya. Gitu loh. Karena saat pertama terjadinya PHK, orang yang sinis, orang-orang yang kalah dalam pemilu langsung punya buat narasi saat itu. Narasinya apa? Bail out. Orde baru. Jokowi. Langsung dikait-kaitkan itu. Gitu loh. Loh, aneh kan kita lihat, waduh kacau nih. Kemudian pas kurator memutuskan itu pilot. Wah, selamatkan. Ya udah kita selamatkan. Gitu. Kita selamatkan sekarang. Makanya lihat udah gak ada yang teriak-teriak lagi kan. Yang paling penting kewajiban perusahaan harus membayar yang menjadi haknya kawan-kawan buruh. Kedua, perusahaan yang sudah dibeli ini harus merekrutmen ulang kawan-kawan Sritek yang kemarin bekerja di situ. Enak kan? Gak susah. Yang ribet ini yang kacau-kacau ini yang kelompok RT 16 sama RW 24 ya. Iya kan? Yang 16% sama 24%. Ngoceh gitu. Kayak apa tuh ya? Burung iprit ya, burung. Lo baru enggak sih? Iya paham. Yang kalau yang punya Ya, 16%, siapa tuh 16%? Iya Pak. Siapa? Ya udah. Udah, Bang. Kita udah tahu maksudnya. Udah tahu. Udah paham. Karena bos lu terlibat di situ. Iya Bang. Paham. Udah selesai pemilu bang, Ya, udah selesai lah. Takut ini. deh. Langsung dia bilang, Bang. apa-apa. Ini. Jadi udah aman ya? Aman. Everybody happy ya? Senang semua kok. Ya, oke. Senang semua. Yang jelas kewajiban negara harus menjaga yang namanya hak-hak buruh. Terkait misalnya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan JHT, jaminan hari tua. Itu udah kan dapat mereka semua. Dan mereka happy. Yang marah-marah itu makanya saya bilang, loh kita yang advokasi di Sritek, yang ngoceh bukan orang Sritek. Yang kita advokasi buruhnya, yang ngoceh bukan buruh. Makanya saya bilang, gak apa-apa lah. Kan saya babak belur tuh dihajar kayak gitu kan. Tapi akhirnya kelihatan. Yang banyak komen buzzer ya Bang? Ya gak tahu lah tuh. Yang jelas bukan apa yang saya anggap tuh kan manusia tuh. Karena lihat akhirnya kan
ketangkep kan tuh. Ownernya kan, Iya. si Iwan Lukminto. Ya. Ya, itu sebenarnya jawabannya udah ketahuan lah sekarang tuh. Kan dulu sampai ada skema untuk going concern ya biar tetap berjalan ya. Tapi kan ya negara ini nggak bisa dibohongin. Ya. Ya kenapa Jaksa Agung melakukan tindakan hukum pasti ada sesuatu tuh. Ya. Dan ini saya kan bukan domain saya. Itu biarkan hukum yang bicara kan. Gitu. Ya kan? Harapan publik terhadap Bang Noel itu tinggi sekali. Makanya urusan di Iya luar negeri seakan-akan juga saya semua menteri segala-galanya Bun nih. Sampai ke BPKB ditahan. Iya, sampai cerai lah, minta uang ini, kontrakan apa. Terakhir oleh-oleh dari Jenewa dong. Oh Ruang iya, ILO kan abang yang kesana. Iya, ILO. Apa Bang oleh-olehnya? Untuk Bang? pertama kalinya kan, Oleh Bang? dari Jenewa pertama adalah hasil keputusan terkait ekonomi platform kita mendukung yang namanya konvensi. Konvensi apa Bang? Ya konvensi ILO. Oh. Gitu terkait pekerja digital atau platform ekonomi ya para pekerja ekonomi ini gitu karena kan mereka harus punya rumusan apa nih posisi mereka kita taruh di mana Ya. gitu. Nah ini sedang nanti pasalnya apa itunya apa ini nanti di 2026 diputuskan, tapi posisi kita mendukung konvensi bukan mendukung rekomendasi. Kenapa konvensi? Karena itu sifatnya mengikat. Ya. Kalau rekomendasi kan tidak. Mengikat aja di perusahaan di pelaku usaha Indonesia tuh banyak melanggar, banyak nggak nurutin. Apalagi yang sifatnya rekomendasi. Nah posisi tawar kita kemarin memutuskan konvensi. Walaupun saya didesak untuk rekomendasi, saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak akan mau. Artinya baru 6 bulan gue di pemerintahan sudah ada keputusan internasional, keputusan nasional yang sifatnya regulatif ya. Soal SE, 2 SE, 1 konvensi. Selama ini puluhan tahun tuh nggak ada, semuanya maunya rekomendasi. Itu. Nah di pemerintahan Pak Prabowo konvensi, Keren. kan? Bang terakhir beneran? Bener loh ya? Benar. Selama Udah, perut gue udah mulus-mulus nih. dari Oktober ya sekarang ya 8 bulan lah ya Bang ya jalannya dari Oktober ya. Dari Oktober, udah berapa ya? 8 bulan. 6, 7, 8 ya? Kan dari Oktober, Iya, sekarang kan Oktober. bulan 6. 8 loh. Coba dari Oktober, Delapan. November, bla bla bla, bla. November, Desember, Iya, 8 Januari, bulan. Maret, April, Mei, Juni. Berapa ya? 7? 8. 8 ya? 8. Ya gitu 8 bulan. Perusahaan paling bandel yang peraturannya paling ajaib merugikan karyawan apa Bang? Semua juga melanggar. Paling ajaib. Paling ajaib. Yang paling ajaib apa yang pernah selama Semuanya hampir mayoritas ajaib. Paling deh. Kalau gue ngomongnya nggak enak, kasihan itu perusahaannya nanti. Ya. Gak usah disebutin perusahaannya. Industri yang terbang-terbangan itu tuh. yang bertindak. Yang ijazah pilotnya ditahan ya? Ya semua, jangankan pilot, sampai security juga ditahan. Udah dibalikin sekarang Bang? Ya dipulangin lah, kalau nggak dipulangin gue sidak. Gue tutup langsung, gue segel. Jangan Bang ribet tiketnya. Itu. Oke, terima kasih Bang Noel, Bung Noel. Sudah Ya. mau datang dibikin terang. Bikin terang, makin terang. Amin, terima kasih. Karena Indonesia terang bersama Prabowo Gibran. Siap. Ini dia salah satu wamen pejabat yang selalu nyebut pemerintahan Prabowo Gibran. Biasanya kan nyebut pemerintahan Prabowo. Gimana jarang diajak. Oh ini selalu Prabowo Gibran lah. Karena Keren gini, loh. gue nggak mau seperti Purna-Purna itu tuh. Ada Purna itu kan, Purna itu. Jenderal-jenderal tua mau bicara revolusi. Yang mimpin umurnya 80 tahun. Gimana revolusi itu dipimpin anak muda. Bukan orang tua yang jalannya tertati-tati. Itu. Ngomong tentang demokrasi. Karena kita lihat gini. Bagaimana jenderal-jenderal yang sudah sepakat tentang demokrasi. Ya kita harus menghargai dong purnawirawan yang sepakat tentang demokrasi. Ya kita hormatin dong. Kenapa sih tidak menghormati jenderal-jenderal yang tertati-tati itu? Karena mereka hidup dalam demokrasi yang gelap. Jadi cara pandangnya dengan konstitusi sekarang dengan cara pandang yang gelap. Maksudnya Makanya mereka masih kayak pandang orde baru. Wow, seakan-akan mereka bisa menentukan republik ini, salah. Itu. Makanya saya senang sekali tuh jenderal-jenderal yang sepakat dengan komitmen terhadap demokrasi. Mereka ini harus beradaptasi dengan demokrasi dong. Bukan kita beradaptasi dengan perilaku tua mereka. feodal gitu maksudnya. Ya bukan feodal lagi, fasis kok diktator. Mereka nggak produk diktator. Nah jenderal-jenderal yang sepakat dengan demokrasi ini
Ya mereka warisan dari reformasi. Oh, warisan dari sebuah gagasan besar terhadap Indonesia ke depan. Nah ini kan warisan orang-orang gelap ini. Warisannya kan diktator. Gila lu, ngeri banget. Kalau gini-gini aja lu. Ngeri Mas Gaib, ngeri. Ini kita potong nggak di bagian ini? Jangan dipotong. Tadi aja dipotong yang nyebut bang-bang. Nyebut merek. Yang nyebut merek aja dipotong. Oke. Oke. Terima kasih Bung Noel Thank you, Non. sudah datang Ya. di Bikin Terang. Syukron Bang. Semakin terang kan? Semoga Indonesia makin terang. Indonesia terang dong bersama Prabowo Gibran. Siap. Kita jumpa lagi. Thank you.